ya. Oh iya, berarti bisa diganti karena kami tidak ada dokumentasi, ngoten Bu. Oh ya, yang tetap harus ada pendokumentasiannya ya, prosesnya itu. Yang luka karya kan? Oke Bu. Baik Bu. Sekalian revisinya itu Mbak. Oke Pak. Sekalian revisinya. Jadi untuk pajak tadi nggak membedakan antara ini ya Mbak ya, antara persoalan dan komunitas ya. Makanya kemarin diminta untuk ada NPWP itu seperti itu. Oke, mungkin ada lagi. Pak Agus, sedikit tambahin tadi yang Mbak Samantha memang nggak ada dokumentasi di RAB atau gimana? Memang belum ada katanya tadi. Nah itu nanti bukti kami untuk menyatakan bahwa itu memang sudah dilaksanakan kan agak susah juga itu. Jadi maksud kami setiap kegiatan misalnya berapa hari, entah 1 hari, 2 hari atau 3 hari itu setiap prosesnya itu ada dokumentasi foto atau video. Kalau misalnya Zoom itu kan bisa direcord via Zoom juga itu. Jadi kata-kata di situ foto atau video gitu kan Mbak. Oh iya Pak, bukan foto dan video. Siap. Kan ada ini Mas, si Mbak Mas ya, Rafika. Mbak. Ya monggo. Mbak Rafika. Ya Bapak, terima kasih. Izin bertanya Bu, untuk pemberian fasilitasi itu kan 20 juta nggih. Seandainya biaya acaranya realnya itu lebih dari 20 juta kan kurang Bu untuk biayanya. Nah untuk menutup kekurangan tersebut apakah boleh seandainya kita tuh cari sponsorship lain gitu Ibu. Terima kasih. Mbak, prinsip sebenarnya bagus ya, bisa mencari sponsor yang lain. Monggo saja. Hanya saja untuk laporan itu sesuai maksimal 20, sesuai yang 20 juta itu. Jadi buktinya ya kita yang 20 juta gitu. Dan nanti di proposal bunyinya yang 20 juta. Perkara jenengan kegiatannya bisa 30 juta itu silakan, tapi itu untuk proposal yang lain gitu. Tapi ketika proposal sama laporannya di BPK 10 nanti yang dilaporkan yang 20 juta itu. Jadi tolong dipilah mana yang dibiayai BPK 10, mana yang dibiayai sponsor gitu aja Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, mungkin nambahkan ya, Mbak Rafika tadi, mungkin nanti di ini Mbak di spanduknya juga jangan sampai itu juga tercantum sponsorshipnya di situ ya, mungkin gitu ya. Nah itu Pak yang dari kemarin jadi pertanyaan kami, apakah kalau misalnya kita cari sponsorship lain terus nanti di bannernya itu kan biasanya kalau sponsor kan ada kayak feedbacknya, dicantumin logonya apa-apa gitu ya Pak. Nah itu boleh enggak dari BPK-nya begitu Pak? Boleh selama itu bukan produk yang berlawanan dengan tusi kami, misalnya kayak rokok. Tapi kalau misalnya dinas kebudayaan lain atau apa itu monggo. Nggih Pak, matur nuwun. Sami-sami. Enggak ada lagi. Bisa gini masih bertanya kan? Bisa gini masih bertanya. Oke Bu ya, monggo. Soal sponsor tadi. Nah, jadi karena ini kan sifatnya stimulan ya Bu ya, Pak ya untuk biaya ini, untuk fasilitasi ini. Nah, artinya kita masih diperbolehkan untuk kita membangun sponsorship dengan instansi lain gitu. Misalkan itu kita dapat. Nah, untuk laporan keuangannya bagaimana? Itu perlu kita lakukan atau enggak? Dan tadi ya alhamdulillah sudah dijawab soal sebenarnya kalau misalkan kita kerjasama dengan pihak dokumenter ataupun jasa streaming, mereka menyediakan jasa itu dan mereka membantu kita cari mereka kita sebagai
wisata juga misalkan atau Pemkab itu boleh ya Pak ya. Jadi sudah disampaikan boleh. Nah, tadi untuk laporan lampiran keuangannya dari sponsor itu perlu dilampirkan atau tidak tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin jawab Pak Bu Erna tetap. Nah, saya sih ini ya tetap kalau laporannya tetap dari kami. Oh gitu. Oke Mas. Oke, kalau saya sih laporannya tetap sesuai dengan anggaran kami ya Mas. Jadi meskipun sampean habisnya 30 juta yang dilaporkan 20 juta ini. Jadi nanti dipilah Mas. Kayak itu sudah disampaikan Bu Erna gitu ya. Untuk dipilah-pilah mana yang dibiayai BPK, mana yang dibiayai sponsor gitu Mas. Ya, artinya itu tetap dilampirkan atau nggak perlu dilampirkan? Tidak usah, tetap yang kami itu tetap 20 juta saja. Oke, siap. Yang laporan ke kami tetap 20 juta itu. Siap. Terima kasih Pak. Masih ada lagi? Monggo silakan. Izin lagi Pak Agus untuk tanya. Oh, monggo silakan Mas Fadel. Saya buka juknis itu yang terkait dengan permohonan perubahan jadwal itu di juknis nggak ada itu, adanya yang permohonan perubahan RAB gitu Pak. Kalau perubahan jadwalnya di lampiran itu formatnya yang ada itu permohonan perubahan RAB saja. Kalau saya belum menemukan gitu loh. Mungkin ada petunjuk dari Pak Agus atau Pak Brigas nanti. Matur nuwun. Monggo ikut formatnya ikut itu aja Mas, cuman kata-katanya kan bisa diganti. Itu kan permohonan untuk perubahan RAB gitu. Nah itu diganti perubahan jadwal. Formatnya mirip atau sama seperti itu saja, jadi biar nggak kebanyakan patokan pakai itu saja, tapi substansi kata-katanya diganti. Ngaten mawon Mas Fadel. Siap Pak Agus, Pak Brigas, matur nuwun. Oke, masih ada lagi? Mungkin sudah jelas ya? Mungkin rehat sebentar Pak, ada suara azan. Ya, kita rehat 2 menit ya. Bapak Ibu, kita rehat 1 menit, 2 menit. Oke.
Ya, selamat sore Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Masih ada yang ditanyakan, mungkin tadi di chat ada yang menanyakan bahwa perubahan lini laksana dikirim lewat WA atau pos. Sebaiknya dikirim kedua-duanya. Oke, Mas Wisanggeni ya. Dikirim lewat pos dan juga lewat WA boleh. Ini Kiki yang mau nanya nih, Pak Ros mau nanya? Oh enggak? Enggak Pak, nyimak aja dulu. Oh sudah gitu. Siap. Selamat ya. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada? Sudah cukup? Sudah cukup ya, Bapak Ibu ya? Pak Agus, di sini ada Mas Rian atau Mas Toro atau Mbak Ima, Mbak Suli selaku PPK mau bisa juga. Monggo silahkan, Mas Rian sebagai perencana, monggo. Mbak Suli sebagai PPK, dan Pak Toro akan ada yang disampaikan, monggo silahkan. Mumpung ketemu nih. Udah nggak ada yang nanya nih, monggo silahkan. Mbak Sulis. Monggo Mbak Sulis. Iya Pak, terima kasih. Mungkin kalau dari saya lebih ke kelengkapan yang administrasi yang nantinya untuk proses ke pencairannya nih Pak. Jadi untuk teknisnya monggo nanti biar berjalan dulu, sambil jalan nanti kita lihat jadwal, karena kan belum ada jadwalnya gitu. Nanti kalau sudah proposal terkumpul semua, jadwalnya sudah terkumpul semua, nanti kan baru bisa kita ini untuk pencairannya. Mungkin kalau saya dari segi pencairan, monggo mungkin dari Mas Rian yang sudah berpengalaman di tahun sebelumnya, atau Mas Toro aja. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Sebelumnya mohon info untuk pelaksanaan kegiatan yang paling awal di tanggal pinten ya. Bu Ena mungkin bisa menjawab. Mas Tito. Cik Tita. Tadi sebenarnya ada yang Agustus ya? Ada yang 30 Agustus tadi. Tapi memang September sudah ada. September ada dek. Cuma tanggalnya saya belum ngematke banget ya.
Kalau yang Agustus di tanggal berapa, Bu? Agustusnya jelas mundur ya, ini udah hampir habis Agustusnya, belum SP2B juga. Jadi tadi harus mau diundur sama Mas Fadel ya? Siapa ya yang tadi mau mundur? Mas Fadel ya? Mbak Samantha juga. Mas Samantha juga ya? Karena kan ini baru saja pengumuman kemarin ya, kalau tidak salah ya. Dari keuangan perlu waktu untuk persiapan pemrosesan pembayaran. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan mungkin paling cepat September gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang Agustus mungkin bisa di reschedule ulang dulu. Nah kemudian untuk keperluan persiapan ini juga mungkin kami minta tolong dicek lagi dari panitia fasilitasi ini untuk kebenaran NPWP, kemudian nomor dan nama rekeningnya, karena terutama nama rekening ya, kadang ada yang pakai gelar di nama rekeningnya, kadang ada yang gelarnya pakai titik, ada yang nggak pakai titik. Nah itu mungkin bisa dicek ulang agar proses pencairan ini lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Rian, paling cepat September di minggu berapa Mas untuk amannya keuangan Mas? Ya. Monggo Mbak Ima mungkin bisa menjawab Mbak. Biar ini yang berubah jadwal kan bisa menyelesaikan ya, harus minggu pertama atau minggu kedua baru bisa mulai gitu. Ya Mas, kalau untuk pendaftaran kebetulan untuk syarat supplier itu Pak, paling cepat itu 1 hari untuk pendaftarannya. Kemudian mungkin berkas administrasinya mungkin September mungkin di minggu awal mungkin minggu pertama sudah bisa ini, misalkan ada yang berubah tadi, biar menjadwalkan lebih enak ya, mau menunggu minggu pertama atau minggu kedua gitu. Nah, kita asal syarat-syaratnya sudah lengkap Pak. Dari rekening koran, dari NPWP, kemudian berkas kelengkapan yang diajukan ke KPPN, mungkin bisa Pak, asal syaratnya sudah lengkap Pak. Oke. Masih ada lagi? Monggo, silahkan. Sudah ya? Mbak Ima. Hilang Bu. Mbak Ima, berarti yang untuk pegangan adalah yang di buku rekening ya? Soalnya kadang di buku rekening dengan NPWP beda. Nggih Bu, kita dasar pendaftaran suppliernya dari buku rekening Bu. Jadi diusahakan rekeningnya cetakannya mungkin Bu harus yang kelihatan yang jelas. Jadi takutnya nanti ketolak. Ya. Oh ya. Nggih. Matur nuwun. Dari saya Bapak. Monggo Pak. Pak Parsiman, Mas Angga. Parsiman, monggo. Satu aja, apakah boleh di proposal itu merubah format program? Jadi yang tadinya misalnya workshop diganti dengan seminar dan sebagainya. Apakah bisa? Monggo Bu Erna. Dari workshop menjadi seminar maksudnya gitu Pak? Ya umpamanya. Misalkan. Kemarin yang diajukan apa Pak? Kalau saya pegelaran, jadi kita pegelaran, kemudian ada pegelaran yang interaktif gitu. Pegelaran ada workshopnya gitu? Ya pegelaran ada. Terus mau pegelaran dengan seminar misalnya gitu? Misalnya begitu. Itu berarti berpengaruh pada RAB-nya ya Pak? Iya.
Itu kalau mau saya kira tetap yang itu aja ya Pak ya. Karena nanti enggak ada di perjalanan ada berubah-ubah, nanti agak repot juga nanti kami. Ya Bu, ya baik. Ini cuma bertanya juga apakah kemudian kami akan kebetulan meetingnya kita di tanggal 22 September. Oh ya. Aman Pak. Ya. Oke, makasih Mas. Ini masih ada yang tanya lagi nih. Mas Nur Diat Moko, monggo. Izin tanya Bapak, apakah ada keharusan untuk mengundang pihak BPK pada saat pelaksanaan kegiatan? Itu aja. Apa kurang jelas ya Pak? Jelas. Apa, itu aja atau masih ada yang lagi yang ditanyakan? Iya, itu saja Pak. Oke, kalau monggo Bu Erna jawab dulu aja. Ya. Kalau ini Mas, misalnya tidak akan mengundang, ya enggak apa-apa. Tapi paling enggak kami diberi informasi bahwa dengan pelaksana itu sehingga ketika misalnya akan kami monitoring, itu kami tahu jadwalnya dengan pas kegiatan gitu sih. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Baiknya lagi loh Bu, misalnya itu ngundang dinas itu juga bisa, jadi biar sanggar atau perseorangannya lebih bisa dikenal sama dinas-dinas setempat. Ya baik Bapak, terima kasih. Oke, kayak kemarin kita sampaikan sudah Mas. Sebaiknya dinas tempat itu diundang. Tapi kalau dari kami kita nggak diundang pun kalau tahu bisa datang Mas monitoring itu Mas. Jadi nanti datang nggak diundang, pulang pun ya pulang sendiri Mas itu. Iya Pak. Mungkin ini Mas bisa gini nanya lagi nggih? Ya nanya lagi Pak. Monggo. Ini terkait kegiatan tadi lini masa. Nah, kalau kegiatan utama kita di bulan Oktober, ya, tepatnya tanggal 8 Oktober. Nah, tapi kita membentuk panitia itu di bulan September. Nah, apakah pencairan itu menyesuaikan jadwal lini masa kita atau sudah ada ketetapan dari BPK sendiri gitu, pencairan tanggal berapa gitu biar kita enak juga nanti untuk memulai kegiatannya. Mungkin itu saja dulu. Maka ada yang menjawab Mas? Mungkin perlu dilihat RAB-nya ya. Mas Bergas masih ingat RAB-nya Mas Bergas Mas Tito. Mas bisa gini tadi Wonosobo ta? Wonosobo. Ya. Apakah di pembentukan panitia itu sudah butuh biaya? Pertanyaan saya gitu. Nah, ketika itu pas bentuk panitia wis kudu biayai ya. Kudu snack. Ya seperti itu sih. Tergantung RAP sih sebenarnya. Penyesuaian mawon sih. Jadi kita patokannya memang tanggal. Ya, kita menyesuaikan tanggal pelaksanaannya itu kan ada di juknis itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mau rapat mau apa monggo disesuaikan saja. Karena nanti kalau terlalu banyak perubahan juga antara kita pun nanti makin bingung juga nanti. Yang jelas kan kita siapa untuk patokan di proposal itu kan sudah bunyi ya. Ketika di proposal itu belum bunyi, segera dipastikan saja. Intinya gitu ya Mas Bergas juga ya. Bapak Ibu semuanya nanti tolong juga dibersani. Kami juga akan ngecek tanggal-tanggalnya masing-masing proposal itu mau dilaksanakan tanggal berapa, maka itu yang untuk kami dasar pencairan. Nah, ketika itu tadi ada perubahan bulan misalnya ada yang Agustus, maksimal akhir Agustus sudah dikirim ke kami, sudah diinfokan dan sudah dikirim ke kami. Jadi beda-beda ya Bu ya untuk jadwal pencairannya, tergantung kegiatan kita mulainya tanggal berapa gitu ya Bu ya. Ya kita sesuaikan di proposal aja, yang kan jadwalnya sudah ada tanggalnya toh? Sudah ada. Ya udah berarti kita berdasarkan dasar di proposal itu.
Kecuali yang tadi Agustus ya, yang nggak mungkin berubah gitu. Tadi soal mengundang jadi lebih baik mengundang ya Bu ya, ya sekalian monitoring dan lain-lain gitu untuk BPK. Kita mendengar suara. Mas tadi saya sampaikan itu diundang monggo, nggak diundang monggo, nggak diundang pun kita bisa datang karena alasannya monitoring Mas. Itu tadi sudah kita sampaikan. Yang penting tanggal pelaksananya sudah fix dan tidak berubah lagi yang dikirimkan ke kami. Nah itu jadi buat dasar juga untuk kami menuju ke sana monitoring atau tidak. Ingatan ngapain yang ngundang Mas, karena kita yang membiayai itu ngapain yang ngundang, karena dinas pun mungkin diundang kan. Iya, dinas diundang. Baiklah. Udah ya? Masih ada lagi? Masih ada lagi kan? Mohon izin Bapak Ibu. Bu Erna. Yang pertama menginfokan kepada Bapak Ibu semuanya kalau beberapa tahun terakhir ini ya BPK yang Badan Pemeriksa Keuangan ya bukan Balai Pelestarian Budaya itu selalu menyoroti menarik perhatian lebih terhadap pelaksanaan fasilitasi ya. Kalau dulu di BPNJ sekarang pindah ke BPK. Nah, untuk itu mohon terutama untuk LPJ dari Bapak Ibu penerima ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan segera untuk membuat laporan dan LPJ-nya dan disampaikan ke BPK 10 paling lambat 14 hari kalender ya sesuai juknis. Kenapa? Karena BPK itu sekarang pemeriksaannya itu sampai masuk kepada tanggal-tanggalnya itu. Jadi kapan pencairan, kapan pelaksanaan kegiatan, kapan ngumpulin LPJ. Jadi sudah sampai serinci itu Bapak Ibu. Jadi mohon mari kita untuk bersama-sama menaati juknisnya, batas-batas waktunya agar sama-sama enak ya. Ketika apabila BPK 10 nanti kebetulan kok menjadi sampel pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua kasus Mas Busanggeni ya, itu kegiatannya itu Oktober, cuman persiapannya sudah dari Agustus gitu ya, kalau tidak salah Mas. Mohon diulang. Dari September Pak untuk rapat pembentukan panitianya. Oke, tapi kegiatan intinya Oktober nggih? Oktober. Kalau tidak salah. Oke. Karena berdasarkan juknis juga tadi sempat saya baca, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa membaca ya. Saya bacakan. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan berakhir paling lama 14 hari kerja sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan. Artinya ketika sudah ada dana masuk ke rekening Bapak Ibu di tanggal X gitu misalnya, maka paling lama 14 hari kerja sejak dana masuk itu kegiatan itu sudah berakhir. Jadi ketika ada kegiatan yang rentang waktunya panjang, mungkin 1 bulan yang lebih dari 14 hari, kita akan pencairannya dasarnya adalah waktu kegiatan berakhir ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya tadi kasusnya Pak Busanggeni itu kegiatannya di Oktober, maka ya 14 hari sebelum kegiatan di Oktober itu baru akan kita cairkan gitu. Karena kalau kita cairkan di September nanti akan melanggar pasal ini Bapak Ibu. Cukup jelas atau September tapi ini mepet banget kan. Jadi pembentukan panitia kami kan tanggal 27 September.
kegiatan di tanggal 8 Oktober. Nah, tadi yang berarti soal pencairan itu serempak sama bareng gitu pencairannya sama-sama atau tergantung lini masa kita gitu, tergantung kegiatan kita gitu. Kebetulan tidak lebih dari 2 minggu ya, itu dari akhir September sampai awal Oktobernya. Kalau itu nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi kami akan cairkan di sebelum tanggal akhir September itu sudah bisa, karena rentangnya tidak lebih dari 14 jam, itu nggak masalah. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang rentang kegiatannya sampai lama gitu, ada nggak? Mohon info. Ada Pak, kegiatan kami ada pelatihan sebelum pentas itu sebanyak 17 kali. Jadi mungkin itu proses untuk latihan lebih dari 2 minggu. Untuk latihan dananya signifikan tidak Pak? Kira-kira? Untuk latihan sebanyak 17 kali itu kita menganggarkan snack dan minum totalnya ada 3.400.000 sekian Pak. Monggo Bu Erna, ini bagaimana, karena rentang waktunya panjang ya pelaksanaan kegiatannya. Kalau dari Bu Erna dulu bagaimana, monggo Bu? Berapa lama Pak? Latihannya sebanyak 17 kali, mungkin sebulan sebelum pentas itu. Terus itu semua ada anggarannya pakai itu ya, 17 kali itu. Ya, 17 kali itu setiap latihan ada snack sama minum, air mineral. Mungkin masih bisa ya di ini, karena soalnya nanti ketika dana cairnya itu misalnya tanggal 15 saja latihannya dari tanggal 1, nanti kan nggak matching ya dengan dana belum berjalan, kok sudah berjalan itu PSBC-nya kan juga nanti akan nggak sinkron tak? Oke, kalau dari saya asalkan ada justifikasinya, misalnya latihannya memang harus lama dan harus 17 kali gitu, menurut saya nggak apa juga gitu. Karena kalau kita carikan di menjelang pentasnya nanti nombok dulu ya berarti. Iya. Tapi monggo ya, dari PPK mungkin atau dari yang lain, monggo. Oh, mungkin jadwalnya bisa dipadatkan lagi mboten nggih? Solusinya cuma itu sepertinya. Jadi solusinya dipadatkan jadwal latihannya begitu Pak? Jadi sesuai dengan pasal yang tadi sampun disampaikan sama Mas Rian, kan 14 hari setelah dana cair, maksimal tuh 14 hari setelah cair kegiatan sampun selesai. Kalau sakit dipadatkan mawon. Jadi biar nanti kedepannya 14 hari, jadi dikurangi tinggal dari pementasan 17, total 14 gitu ya. Nah, dat kayaknya telung dino gitu ya, atau 4. Kalau nggak bisa itu bukan latihan, nggak mungkin 1 hari 24 jam, mungkin bisa sehari 2 kali, itu juga bisa opsi juga itu. Daripada nanti ketika BPK memang memeriksa sampai detail dan mungkin datang ke sanggarnya kan, ya walaupun sesuai fakta Bu, tapi kan tetap harus menghadapi itu juga. Nur Diatmoko dari mana ini? Dari mana Bu? Dengan yang dari mana? Dari Solo Bu, Dolanan Bocah. Oh iya. Coba nanti
Pak Agus dan Mas Putu dicek lagi ya, dibantu itunya ya. Oke, nanti kita cek lagi. Dipadatkan lagi Mas, nanti coba Mas. Ya, iya siapa? Ini Mas Wisanggeni mau tanya lagi nih. Kiriman itu perubahan paling cepat kapan Pak? Secepatnya atau tanggal berapa maksimal? Apanya Mas? Pengiriman perubahan lini masa maupun RAB gitu. Secepatnya saja. Secepatnya saja bisa. Paling lambat akhir Agustus, sekarang udah tanggal 25. Baik Bu. Mes ya. Mana masih ada? Tinggal bentar. Mana? Nanti mungkin perubahannya PDF aja dulu, bisa dikirim ke masing-masing verifikatornya. Biar tapi dikirim itunya ya, fisiknya ya. Sudah dikirim itu udah belum Pak? Pas ketika verifikatornya baru dan cetak verifikasi. Bisa. Tapi kalau udah setuju, fisiknya dikirim juga. Monggo Mas, ada lagi? Hampir jam 4. Terakhir Bapak Ibu ya? Ya. Monggo nanti bisa dilanjut di WA di grup aja, di grup aja. Ya, misalnya nanti ada hal yang masih kurang. Udah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak tadi apa yang kita bicarakan, terutama untuk perubahan jadwal, perubahan RAB. Monggo ini nanti segera ditindaklanjuti dan segera dikirim ke kami supaya bisa segera kita tindak lanjuti. Untuk selanjutnya mungkin ada satu yang nih Mbak Sulis. Halo Mbak Sulis, masih di situ Mbak Sulis? Halo Mbak Sulis. Oh, halo. Sudah mau pulang. Ya, siapa yang pulang? Halo Mbak Sulis, masih di situ kah? Masih ada sih, cuman ditinggal aja nih. Pilih sholat. Mungkin. Iya Pak. Ini tak cari nih closingnya nih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak yang kita bicarakan, mungkin semua sudah jelas, dan perlu saya sampaikan juga nih, hari ini ada yang berbahagia. Mbak Sulis ulang tahun keberapa Mbak? Walah. Apa niku? Bu Erna Pak yang ulang tahun. Ke 17,5 ya Mbak ya. Ya, selamat ulang tahun ya Mbak Sulis ya. Semoga panjang umur, murah rezeki, diaminin sama semua orang nih. Amin. Dan sukses dalam segala hal. Amin ya Bapak Ibu. Nggak usah dinyanyikan, nggak terlalu panjang. Matur suwun. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktu juga sudah sore, malah pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita tutup. Namun sebelum apabila saya dalam mengantarkan acara pada siang sampai sore hari ini ada berkata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Atas rawuhnya mudah-mudahan nanti lancar nggih. Amin. Terima kasih. Materi kami kirim di grup. Sudah bantu juga ini. Semoga Mbak Ima, teman-teman semuanya, matur nuwun. Untuk izin